Ini kalau tadi ya, kemarin yang linear block, kemudian Hamming, barusan CNC itu cirinya si data itu di blok-blok ya. Nanti ada blok storage ya. Itu ada yang satunya itu linear block mode, ya. Yang dua itu Hamming course, yang tiga itu adalah CRC. Semua serba itu blok. Jadi ada pesan blok, ada N itu N. Ini ada tarik gitu ya. Kalau CRC biasanya N terus ini sisa sebagai dari dividen ya. Itu ciri khas dari tiga yang tadi. Nah sekarang kita punya ada lagi teknik encode decode untuk error correction, tapi menggunakan cara konvolusi, yaitu di streaming. Namanya streaming. Nah ini ya. Ini ada ini realnya, real itu data ya. Data ini kan relatif lokomotifnya. Ini nih si lokonya, ini gerbong di jalan. Tiap kali di melangkah itu dia olah datanya. Ya. Ini pesannya. Jadi si streamnya itu bisa sembarang, bisa panjang sekali, bebas. Nah si lokomotifnya, si trainnya itu jalan step by step. Nah setiap kali satu step di melangkah itu diolah semua, di proses. Jadi nanti outputnya yang memuat, kalau kita ingin pakai mengumpulkan asap itu ini ya, yang ini di bawahnya itu ada hasilnya. Nah, hasilnya itu yang dikirim ke decoder. Ya. Si decoder itu dia baca dari sini, bukan dari sini. Baca di bawahnya. Nanti setelah itu dia akan mengembalikan, kalau benar proses, dia mengembalikan hasil itu ke sini lagi, ke real lagi. Jadi bangun real. Si encoder dia ada realnya, lokomotifnya di jalan di atasnya. Terus outputnya di luar lewat asap lokomotif itu, terus kemudian ditangkap oleh si decoder, si asapnya itu dibaca proses, kemudian balik lagi ke rel lagi. Relnya harusnya kalau bagus ya sama dengan yang rel yang awal ya. Itu prosesnya gitu ya. Jadi pesannya tidak dikirim ya, don't send message bits ya, tapi send hanya outputnya. Window itu si lokomotifnya ya, si lokomotif, si kereta apinya. Jalan pelan-pelan ya, step by step. Kalau itu saya share dulu aja biar kalian itu ya.
panjang ceritanya, tapi nanti lah kita lihat. Nah, ini prosesnya. Kita lihat pada saat ini, kalau kita lihat di sini ya, ini K itu panjang ya, panjang kereta api. Depannya itu lokomotifnya, kemudian ini gerbong, 3 gerbong, jadi 4 ya. Bitnya itu situ, bitnya itu si datanya ya, yang apa ya, yang ada di rel. Jadi dia datanya statis ya, tidak yang gerak itu yang kereta apinya. Nah di sini kita start dari waktu yang ke 0. Si lokomotifnya itu ada di yang 0 ini ya. Ini kan waktunya itu waktu sebenarnya dari 0 sampai ke plus ya. Nah, supaya masing-masing sel dari relnya itu diolah itu si lokonya itu pas ditaruh di atas si datanya yang pertama. Ya. Biasanya kita pakai yang 0 ya. 0. Kemudian udah ya. Nah ini ada pengolahnya. Pengolahnya itu katanya si data itu diolah di ini ya, Excel. Excel itu ditambah tapi di modulo 2 ya. Coba ya nanti. Modulo 2 itu artinya ini ada ini disebut lokomotif generator modulo 3. Jadi kita lihat ya ada itu apa adanya. Jadi P ini P itu sama dengan kalau kita ini M1 ya, ini M1, M2, M3, M4. Biasanya pakai 0, M0, 1, 2, 3. Jadi M0 plus M1 plus 3 gitu ya. Itu di modulo. Ini fieldnya cuma 2. M2-nya kenapa nggak masuk Pak? Kenapa 3? Kenapa yang udah masuk? Gue lihat di gambar, dari gambar itu kenapa nggak masuk? Warnanya? Kenapa? Nggak ada yang pakai? Ya, nggak dipakai. Oh. Jadi sebetulnya 0 betul ya. Sebetulnya rumusnya adalah sama dengan 1 kali M0 tambah 1 kali M1 tambah 0 kali M2 tambah 1 kali ini ada panahnya. Ada panahnya, jadi sebetulnya ini kebalik ya panahnya, harusnya ke bawah ini. Kebalik panahnya. Dari apa? Dari ini keluar. Nah, sama dengan M0 tambah M1 tambah M3. Itu ya. Pakat ya. Nah, sekarang saya ini kemudian di modulo. Ya. Modulo 2. Jadi sebetulnya sisa hasil bagi si ini dibagi ya. Jadi sebetulnya kalau itu adalah sisa hasil bagi ini ya. M ini kalau disebut M ya. M dibagi sisa ya, kayak tadi yang Pak Aziz sama Nadi jelaskan. Jadi hanya sisa yang dibaca ya, bukan hasil baginya, bukan, tapi sisanya. Dah, jadi artinya mau jumlah misalnya 1, 1, 1 bukan 3, tapi di modulo menjadi itu ya. Ini sebetulnya kalau ini gini, M2 itu sebetulnya bisa dua caranya ya. Q itu kan ini remainder ini. R dari M kedua ya. Nah itu remainder ya.
Gimana caranya emang yang matematiknya susah? Oke, sama dengan susah. Gitu ya, ini modul aja. Ya. Biasanya pakai mod 2 kalau di compiler ini caranya pakai mod 2 gitu ya. N mod 2. Itu pasti yang dibaca itu adalah sisa. Yang diambil itu sisa. Nah ini 1, 2, 3 minus serba 0 maka output 0 ya. Akan ya. Ini gampang kok, sampai akhir kuliah tuh gampang, cuma 1, 0 doang tinggal data angkanya. Juga bilangan pecahan, kalau bilangan integernya udah susah pecahan. Berikutnya aja. Oke, nah jangan geser dulu. Nah, 1, jadi P1 adalah 1 tambah 0 tambah 0. Ini yang dikirim ke sana ya, dikirim ke decoder. P-nya, bukan datanya, P-nya. Terus berlanjut. Kemudian ini 1, 1, jadi ini 1 tambah 1 tambah 0, jadi 1, 2, 0 ya. Ini yang dikirim. Itu yang dikirim ke apa? Ke sebelah sana. Tuh ya. Nah sebetulnya tugasnya adalah ini decodernya yang susah. Baca gini kudu balikin ke pesannya gitu ya. Nah soalnya nanti di apa di quiz atau di UAS panjang datanya itu bebas. Ya, ini panjang serialnya itu bisa bebas. Saya tidak membuat. Jadi tapi startnya harus dari ini ya. Dari bit yang ke 0. Jadi ini sebetulnya gara-gara kereta apinya itu punya 3 gerbong, jadi dia ini masih belum diolah, makanya pakai bintik-bintik dash ya, bukan solid, pakai dash. Kalau K-nya Pak, kemungkinan nggak selalu 4. Bebas, saya suka saya. Kalau nentuin itunya gimana Pak? Ya, kalau misalnya H-nya nggak 4 nih, misalnya berapa? misalnya Berapa? 5 atau Ya tergantung, jadi misalnya gini. Jadi biasanya KI khawatir banget nanti. Nggak usah khawatir, saya masih gampang-gampang soalnya. Nah itu gini nih. Ini ya. Kalau sampai 3 itu berapa kali? Hah? Kalau 3? 4. Kalau M-nya misalnya P sama dengan M0 plus M2 plus M4 berapa kali? 5. 5. 0, 1, 2, 3, 4 kan 5. oh jadi udah ditentuin di soal. Ya. Tapi biasanya cuma kasih tahu soalnya doang. Nanti si kalian yang gini-giniannya tuh kalian, bukan saya. Kalau P yang gitunya diketahui berarti. P-nya diketahui dong. Kalau enggak, ini kita nggak bisa. Harus si encode decode mesti sepakat dengan rumus P-nya. Rumus P-nya itu. Nah sekarang bukan ini masih yang paling simpel. Nanti kita lihat. Sekarang coba kalian tebak. Kalau saya geser ke berikutnya itu kira-kira P4 berapa? P4 berapa? 1 berapa? 1. Udah selesai, cuma sampai situ doang. Ini berapa? Oh 1 benar ya, ketika 1 ya. Ini kok ke sini ya? Salah ya? Nah, bukan ini selesai, ini selesai. Ini selesai selain tadi beda. Nah sekarang gini, prosesnya tidak harus satu pengolah, tapi bisa di atas satu. Misalnya ini ada sepasang.
Jadi ada yang ke bawah dan ke atas. Nah, jadi saya bisa saja bilang yang ke atas itu yang dua ini doang. Yang ini yang satu yang bawah, yang tiga. Nah, saya dengan saya. Tadi kita udah bahas ini ya, P1 ya. P1 sama dengan P1 sama dengan M0 tambah M1 tambah M. P2 berapa? P2 berapa? Tambah 1. Salah. P2 berapa? Berapa? Salah. Berapa? Ayo berapa? P1 P2 berapa? Sebentar Pak. Ya, sebentar. Berapa tadi? Oh iya, itu benar. Nah, itu kan saya ngomong orang bang. Yang dua plus dan itu keluarnya berbarengan, pasang. Jadi kalau begini untuk satu data itu kira-kira waktunya 2. Setiap satu data itu 2 proses. Ibaratnya apa? Bitrate-nya jadi turun. Gara-gara hadir satu data, dia bisa dikirim jadi 2. Dampaknya apa? Bitrate turun. Pak, kalau double gitu nanti penyimpanan outputnya jadi yang di bawah di sebelah kiri. Ya, enggak. Nah ini maksudnya dia sebelahnya. Jadi satu data itu 2 keluar. 2. Jadi barang-barang. Dia langsung betul. Tapi tertib ya. Kalau P1 itu duluan. 2 dulu belakangan. Itu sama pas geser 1 keluar, 2 keluar. Jadi itu. Tapi nggak boleh kurang, nggak boleh harus tertib. Nah, sekarang kalau saya geser ke kanan itu berapa itunya? P1 berapa? P2 berapa? Ini misalnya saya punya itu di sini P1 4. P1 4 berapa? P2 4 berapa? Hah? P2 4? No. Saya ikut kalian aja ya, saya nggak cek, saya itu lihat. Kalau kalian ikut aja, kalau nggak berapa 15? Berapa 1? Bisa ya? Nah, selesai. Nah, sekarang step. Nah, ini yang istilah ini sebetulnya di pengembangnya itu buat istilah yang kita terpaksa ngikuti ya. Yang paling depan disebut input date. Yang paling depan, yang berikut itu step.
Nanti kalian akan lihat bikin tabel selamanya itu merujuk pada ini. Inputnya yang sebelah paling kanan, state yang gerbongnya. Ya, input itu outputnya. Itu state-nya itu yang gerbongnya. Jadi itu ikutan dari gara-gara si logonya itu tak masuk ke datanya, gerbongnya itu belum nolak datanya karena dia itu masih tinggalan. Ya. Pada saat geser baru data yang tadi udah diolah oleh logo itu masuk ke gerbong, geser. Makanya dia gara-gara tidak di depan, dia kemudian masuk dalam level state istilahnya. Itu istilah. Ya kita terpaksa ikuti karena istilah itu digunakan di batasan teori pengembangannya. Ya. Constraint lag itu tadi ya. Nih panjangnya si kereta api. K. Tuh state-nya 2K, 2 pangkat K-1 itu kan jumlah state. Oh ini ya state-nya gara-gara dia 3 bit, maka jumlah state-nya itu bisa 2 pangkat 3 ya. 2K-1. Jumlah state-nya itu di sini. Tapi kita akan bangun tabelnya. Gara-gara ini kita akan di mesin ya. Bikin rangkaian encoder kita. Rangkaian encoder. Ya dipakai di encoder ya, tapi nanti di awalnya kebalikan dari sini. Kan katanya panjang dari si encodernya, kemudian sifatnya makin besar ukuran K itu makin banyak data yang harus dikirim, output yang harus dikirim. Ibaratnya jadi banyak yang mirip-mirip, tapi katanya lebih bisa koreksi error. Jadi ada dua sifat yang beraditif. Makin banyak K itu makin banyak yang data yang harus dikirim, tapi makin bisa bagus errornya. Error koreksi. Nah, jadi katanya kita yang sendiri parity ya, P0, P1, P0, P1 ya, berurutan ya, 0 duluan, 1 begitu ya. Ini data 0, data 1, data 2 ya, yang sudah kita simulasi tadi. Kemudian sekarang, nah tadi yang saya bilang, gara-gara kita untuk mengenal satu data itu kita butuh 2 output. Jadi kemudian kalau apa ini ya, yang dua ini, bukan, yang ini dua generator ya, satu yang di bawah pakai P1, yang pakai ini. Biasa pakai 0, bukan 1 kesalahannya, harusnya P0 P1. Jadi P0 nya itu dia ada 2 generator, P0 dan P1 di atas. Nggak wajib ya, nggak selalu kita harus memaksa asumsi bahwa guru 2 atau guru 1, bisa 3, bisa 4, tergantung dari sifat data. Kalau sangat kritis itu biasa lebih baik dari 2. Tapi kalau custom umumnya itu biasa lebih 2. Tapi nggak ada kewajiban harus 2 ya, bisa. Ini di sini umumnya biasanya 2, satu nggak lazim, biasanya 2. Supaya apa? Supaya koreksinya itu lebih bagus. Nah ini cara kirim yang kedua nanti. Jadi interlink itu bergantian. 0, 1, 0, 1, 0, 1 gitu ya. 0, 1, 2. Ini contoh 2 generator.
Dan rate-nya gara-gara satu data outputnya 2 jadi setengah rate. Itu bandwidth-nya itu turun ya. Tuh setengah. Jadi saat itu rumusnya data per output ya, per parity. Makanya makin banyak generatornya, makin bagus koreksinya, tapi makin menurunkan rate. Gara-gara satu data itu lebih banyak. Nah ini yang harus kita lihat ya. Dah, mulai sekarang saya latihan, kita latihan ke depan. Jadi rangkaiannya, ini rangkaiannya ya. Ini nggak konsisten ya. Tadi tadi pakai apa di sini? Nggak ada. Pakai apa tadi? Nggak ada ya. Ada variabelnya. Bisa split kan ya, M. Bisa split ya, tapi nggak ada variabelnya ya. Variabel nggak ada. Oke, nggak ada variabelnya. Jadi dia belum menentukan variabelnya. Saya lebih suka pakai M, karena M itu sering dipakai di mana-mana ya, di teknik lain. Nah, orang ini itu dia memberi variabel itu X. Itu X kan, Xn. Tapi nah sekarang ini yang ada di literatur ya. Dan sebetulnya kalian lihat ya, jangan bingung ya. Saya juga suka ini, sebenarnya suka bingung juga menjelaskannya. Jadi di atas ya, itu kalau dilihat di sini, yang paling kanan itu adalah yang lokomotifnya, input. Yang gerbongnya itu dari M1 di sebelah kirinya 2, 3. Jadi si data itu dia relnya, kemudian si lokomotif itu depan, jalan kanan jalannya ya, bukan kiri. Coba lihat dari rangkaian yang kalian lihat sekarang ya. Nah, kembali. Lokonya sebelah kiri. Iya. Kau tahu? XN-nya sebelah kiri. Yang di satu sebelah kanan, S2 sebelah. Jadi kereta apinya tuh gitu. Balik. Datanya di apa dari sebelah sini. Di sini lokonya nih jalan ke kiri kan. Dan ini yang lazim dilihat di internet. Lihat ya. Tulisan foto itu biasa si gambar tuh gini cara gambar. Jadi contohnya itu dia tuh logonya dari sebelah kanan, dia kanan gitu karena time frame itu waktu itu dia biasanya ke kanan itu plus, kiri itu dia lebih. Kebalik sekarang datanya dari sebelah sini dia logonya dia ke kiri. Jadi waktunya itu dari 0 sini terus 1 dari sini. Jadi kita mesti mindsetnya kita mesti dibalik gitu ya. Jadi sekarang itu teh si logo di sebelah kiri, gerbong itu sebelah kanan. Nah mulai sekarang kelanjutannya gini asumsinya. Data itu dari sebelah kanan, di kanan itu yang paling awal, kiri. Jadi 0 tuh kanan, 1 tuh kiri, 2, 3, jadi si waktu itu malah balik ke belakang, mundur. Itu yang berlaku pada saat kita menurunkan semua teori dari sini. Teori, step pembahasannya itu dari sini, pakai ini. Dan di sini contohnya adalah dua generator. Yang bawah P0 pakai, coba sekarang kalau kalian sekarang pakai X ya. supaya konsisten dengan isi materinya ke bawah. Ini nama terpisah jadi saya itu jadi rancu dengan variabelnya.
Ini udah saya sampaikan itu ya, udah saya berikan dia kan kalian. Sekarang saya tanya kalian, Keno berapa? X berapa? X berapa? X berapa? Keno sama dengan X berapa? X berapa? No, tambah. Ini bukan, ya sekarang bisa lah, tidak kayak gini. Jadi jangan ya, sekarang ini X. No, karena yang kurung itu datanya sama dengan X X0 tambah X berapa? X1 ya, tambah X2 ya. Nah ini dengan grafik N itu datanya ya, datanya bukan. Jadi ini yang X0 itu ada lokomotifnya, satu tiga gerbong 1, gerbong 2. Sekarang P1 berapa? Sekarang X2 ya. Nah, encoder ini disebut sebagai encoder 75. Encoder 75. Dari mana tahu nggak? Dari mana itu angka itu? 7 tambah 7 tambah 5. Ini kalau diginikan berapa? 1, 1, 1. Berapa? Bilangnya dulu. Ini 1, 0, 1. Ya. Jadi kalau saya bilang encoder 75 itu kalian gambar rangkaian seperti ini. Jadi kalau saya bilang encoder 64 atau 63 beda lagi ya. Jadi itu pun bukan wajib harus 75. Tapi saya bisa suka-suka saya, bisa macam-macam. Cuma kalau kalian lihat di rangkaian di literatur dan semacam contoh itu selalu 75. Selalu. Tapi tidak wajib. Selalu 75. Itu yang paling sering dipakai. Kalau katanya 1% ini setiap time step sambil katanya apa yang kami bit? Oh, dari left mouse ini nah, yang dari sebelah kiri ya, paling kiri ya. Jadi paling kiri ke kanannya. Jadi sebetulnya, nah ini saya bagian lagi nih dari saya. Jadi si rangkaian itu fix ya, dia klik statis. Kebalikannya, tadi yang tadi itu saya si data rel, ini kereta apinya jalan di atas rel gitu, ini enggak. Rangkaiannya stop, statik. Datanya masuk pelan-pelan ke dalam rangkaian. Jadi si rangkaian itu data dari sini pelan-pelan ke expand, terus kemudian mengalir ke sini, ini kemudian setelah itu, nah ya karena outputnya itu dari sini. Datanya dari sebelah kiri, masuk pelan-pelan. Tapi N0 itu di paling kanan, terus dia 1 geser kanan, 2 gitu. Ya, jadi dia pelan-pelan gitu geser ke kanan. Datanya yang geser, makanya di sini bilang PCB-nya itu shift right, geser ke kanan. Rangkaiannya statik. Ya. Dan bitnya itu masuk melalui register yang paling kiri turun ke tengah kanan. Jadi dia dari paling kiri. Jadi sekarang mindsetnya itu ya diubah, dibalik. Bukan data yang diam rangkaian ke jalan, sekarang kebalikannya, rangkaiannya diam, datanya masuk pelan-pelan ke dalam rangkaian. Dan ini harus diputar di benak kalian. Sekarang datanya yang jalan ke dalam, rangkaiannya diam. Jadi beda sama yang tadi, ya. Tadi itu, ini karena ini shift register view, gitu. Jadi bukan data view, tapi shift register. Nah ini lebih enak, karena data itu bersebarangan panjangnya, ya sudah dibuat
berapapun, karena si rangkaiannya itu sudah statik gitu ya, dia diam. Ini yang kita desain, ini yang kita rancang. Oke, sekarang kita latihan. Nah ini udah langsung jatuh. Sekarang kita ya. Kaliber. Jadi nggak akan pakai yang ini, Hah? nggak akan pakai. Nggak akan pakai yang ini. Loh, yang lain, tapi sama ini. Dah, sekarang kita ini ya, kita ada apa enggak? Sering di tadi udah dibilang tadi kan ini aja dulu. Nah sekarang kalian lihat ya. Ini harus digambar nanti ya, kalian kalau saya tulis ini harus digambar, harus bisa gambar. Ini kita single distance view, ini paling gampang, membayangkan paling gampang karena ada rangkaian data langsung pelan-pelan. Sekarang saya gambar sini. Kalian yang tuh yang nebak. Saya punya rangkaian 3 rangkaian, 3 seperti itu. 3 register, 1, 2. Ada X0, X ini XN. XN. Ini XN1, ini XN, ya. P0 adalah P0 sama dengan XN plus XN1 plus XN1, ya. P1 sama dengan XN plus XN plus 1, ya. Nah sekarang anggap semua 0. Jadi sekarang XN nya itu 0, ini 0, ini 0. Ya. P0 berapa? 0. Jadi sekarang saya punya P0, P1. Ya. Itulah ya. P1 berapa? 0. Sekarang masuk data. Ya, top 1. Nah yang sebelumnya itu geser kan, itu real ya tadi ya. Nah ini kan si data itu tadi sini ya. Jadi sini ke sini. Ya, bakat ya. Ya udah, itu masih yang lama. Sekarang final berapa? 1. Berapa? 1. Saya sekarang 0. Sini berapa? 1. Sini berapa? 0. Sini berapa? 1. Sini berapa? 0. Nah sekarang kalian yang depan. Ya, 1. Data ya? Data adalah data ya, teks. Itu adalah saya punya data 1, 0, 1, 1, 0, 1 ya. Kita sudah bahas semua ya. Kalian sekarang hitungnya.
Yang udah dipanggil aman ya. Kita jadinya awal. Kayaknya itu yang gini. Kan kalau ini sama ini jadinya gini kan. Jadinya ini. Kalau tambah ini, berarti ini tambah ini lagi. Ya, pokoknya kalau ada 2 ada 0 jadi 1 jadi kita udah sampai situ berarti yang awal 1 itu nanti 1 Aman pasti. Yang sudah tepat ini tadi nanti walau lagi. Pak itu sudah tadi Regina sudah Ratu sudah Ilham sudah Hujan sedikit. Intan sudah Asma sudah ini sudah yang itu aja pipit langsung ini kok yang mesinnya Gani mana Gani? Ini loh, Gani. Coba ya, sok Gani. Empat menit lagi. Iya, dan tidak ada pipit. Sudah yang ketiga. Lanjut. Ini saya udah 2 kali. Ini 1 Satu kan? Satu. Dua. Satu. Sangat di tengah-tengah langsung ke belakang ya. Lanjutkan. Ini semuanya kan? Muatannya perlu nggak? Udah. Gani, nggak tahu saya nanti kita lihat ya. Nggak salah ya. Kalau ke sana Ya, 1 masuk, geser ya. Ya, mau terus dong? sekarang satu ya hasilnya apa? Satu ya? Jangan. Satu. Usar. Bikin. Sempat. Oh, 101 udah sama, ada yang sama. Laku.
Sana ya. Bersih atuh. Satu nol satu ya. Satu hasilnya 0,1 bukan yang terakhir sekarang. Nol. Air ya. Air satu. Ya, nol. Rizky Rahma. Dulu bener ya? Nol, nol. Ini ya, paling gampang ini. Kasih 2 bit di sini. Ini N-1, ini N-2 gitu ya. Ini di atas ya. Ini geser. Ini geser lagi di sini. Ini geser lagi. Jadi ikutin aja. Kan si rangkaian kan kosong. Jadi dia jalan. Jadi dia udah geser. 3. Kalau tadi kan 4, 3. Ini output keluar lagi. Nah, sekarang saya mau buat tabel, ya, tabel transisi lah. Di ini nggak ada, di slide nggak ada. Sekarang saya mau buat ada 3 bit ya. Sini, kita sini ya. Sini ya. Sekarang saya sebelum ke sini, saya mau buat tabel dulu ya. Itu ada namanya tabel transisi. Itu ada X0, dia bukan N ya, XN, X1, tapi biar gampang. Kemudian P, P0. Kita punya kombinasi ya, jadi ini inputnya itu yang paling kiri, yang itu state ini state, jadi ini state. Bisa besar. Ini 000 100 yang malah ini LSD, ini MSD sebetulnya. Terus kemudian 0 01 101, kemudian 0 10 110, terus kemudian 0 11 111 ya. Ini masih yang lagi ya. P0 sama dengan X0 plus X1 plus X2, P1 sama dengan X0 plus nanti kalau saya tanya buat tabel transisi yang gambar ya.
Ini nggak ada di slide. Ada state-nya. Nah, sekarang saya mau lihat mana sedang mana. Satu masih. Ada satu ya. Satu. Mau satu ada? Ada. Berapa lagi betul? Berapa? Sekarang 101. Ya. Oh ya. Ini berapa? 1 berapa? Berapa? Bisa sekarang berapa? Berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Oh, ini berapa? Nah, saya punya next state ya. Ini current state. Current state. State itu yang itu ya, yang di gerbong itu ya. Inputnya sekarang next state-nya. Next state ya. Satu state doang ya, jadi dia nggak inputnya bebas. Ini next step-nya dia nih 01. Jadi S0 itu sini, ini next step. Jadi X1 yang ini X1N X2N next ya, itu adalah X0 ya. X1N itu adalah X0, X2N sampai dengan X. Gampang ya? Jadi sekarang kita lihat, dia potong sini. Saat ini berapa? Berapa? Itu kosong ya? Ini kosong. Ini mau satu. Ini sekarang mau satu. Ini itu step diagram. Step mesin diagram. Ini ada menjadi step. Ya, kita punya step itu dari step ya. Mau satu jadi dong. Ya, next stepnya itu. Ini step ini kalau dikasih input 0, outputnya 0, maka step next berapa ke 0, maka 0. Ini step ini current step. Ini jangan lihat. Ini ada di sebelah sini. Ya? Dan tadi si dia udah bilang, ini soalnya tadi keluar terus nggak keluar di sini. Nggak keluar soalnya kakinya lain. Tapi kalian harus bisa gambarkan state-nya. Jadi sekarang ini state-nya 0 kasih input 0 keluar 0. Next-nya 0 lagi. Sehingga panahnya itu dari 0 dari inputnya ini step balik ke 0 lagi. Ini current state, ini next state. Nah sekarang inputnya 1, current state-nya 00 dia 10, betul nggak? 00 kasih input 1, output 1 benar nggak? Benar ya? Stepnya nextnya 10, maka benar ya? Yang mana? Nah sekarang kemudian saya mau start dari sini ya. Ini yang dari sini gimana ya? Ini dia pesanan lepas. Udah ya, sekarang ini udah ya, ini udah ya. Sekarang inputnya state-nya 01. Ini 01 ya, bawah ya.
Kemudian dia diinputkan 0. Berapa 01? 01 ini inputnya 0 ya. Itu mana dia? Itu 00 ya. Inputnya 0, 1. Benar. Next step-nya 00 ya. Sekarang yang keempat. Dari 01 inputnya 1. 01 inputnya 1, dia ke 10. Atas ini ya. Inputnya 1. Mana 1? Itu Pak. Mana ini ya? Ya. Ini 00 aja. Cuma 00. Ya. Ya udah ya. Dia ke kanan. Nah ini tuh saya tuh nggak kurang suka gini. Terus sebelah sini. Ini untuk yang sini di atas. Ini yang buat. Jadi jangan kalau ini jadi pusing saya ini apa yang ini ya? Bingung. Ya. Sebaiknya digambar sebelah sini. Nah ini hasil akhir dari tabel. Tabelnya kita buat dulu, baru kesana. Kalau nggak buat tabelnya nggak bisa. Nggak kebayang. Sekarang yang kelima, state 10, dia input 1 ya, inputnya 0. 10 inputnya ini ya, ini 01. Betul nggak? Ya. Nah, 01 betul, outputnya 10. Betul ya? Ini harusnya betul semua, kalau belum nggak semua nih. Tapi kalau salah semua. Bahkan kalau misalnya nanti decode nanti juga berantakan semua gara-gara. Jadi sebaiknya kalau ada sekian soal gitu, bukti-buktinya ini B, C, D, ya udah pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Dan sekarang kita lihat ya, ini state yang awal semua udah sebelah sini. Ini starting state dari 00. Tadi semua di bawah tadi di rangkaian itu semua si data itu semua serba 0 semua. Nih. Ini serba 0 semua. Ini serba 0 semua. Sehingga di rangkaian pun serba 0. Jadi selalu kita mulai dari 00 gitu. Kayak apa? Kayak nanti ini. Nah sekarang kita start dari yang paling kiri atas ini yang kiri atas. Lalu sekarang kita start ini. Generatornya nih ya, generatornya itu ada 111 dan 01 dan 12. Sekarang sama. Sekarang nih misalnya adalah 101110. Kita lihat sekarang. Ini yang sebelah jadi dari besar. Dan di sebelah kanan sama kiri. Kita lihat. 101110. Di sebelah kiri. Ya. Dari sebelah kiri. Ini yang dulu masuk terus ke sana. Ini jadi sesuai dengan datanya. Datanya ini yang paling awal, kemudian bayang ya sekarang itu kalau kalian sini itu pak balik kiri kanan bolak balik. Kalau di sini di atas ini data dari sebelah kiri yang masuk. Ya. Terus dia pelan-pelan geser ke kanan, tapi waktunya dia ke kiri. Gitu ya. Di soal dan harus kalian juga jeli melihat itu ya, melihat hati-hati melihat datanya. Terus kan dari sebelah kiri. Dia ikutan ini, bukan yang ini. Ya, nolnya di sebelah kiri, satunya digeser ke kanan. Jadi itu bolak-balik sih pengunggahnya dari si nulisnya tadi. Terkadang dia starting dari kanan, dari sebelah kiri ya. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat di soal,
ini ya soalnya yang kita ulas, yang kita proses bukan yang sebelah kanan. 90. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi start dari sebelah kiri. Satu. Kalau kita lihat, dia ini di inputnya satu nih, satu yang biru. Yang biru ya. Outputnya satu. Dia state-nya ke 10. Karena sudah punya state-nya. Karena state-nya sudah kita gambarkan, kita tinggal ikuti state-nya doang. Dia di diagramnya. Ya. Dia 00 outputnya, awalnya 00, kemudian dia dikasih input 1, maka kemudian outputnya 11. Seperti yang di state diagramnya. Ya. Berikutnya, kita salah start berikutnya udah di state-nya sih yang biru. 10. Udah usah dimana, kita udah start dengan 10 sekarang, karena udah bergerak ke 10 sistemnya. Itu diberi apa? Inputnya berapa? 0. Diberi input 0 itu kemudian dia dari gambar nih, yang biru ya. Inputnya 00. 1, 0. Ya. Dah. Sekarang ini belum dikodim loh nih. Ini belum ya, baru encoding ya. Berikutnya dari tadi berapa? 01 ya. 01 itu dia inputnya 1, dia ke atas 1 lagi ya. Dari 1 dia 00. Ini 00. Terus dari 10 dia ke bawah, kenapa? Inputnya 1. Inputnya 1, ini 01 ya. Nah ini tadi ini state-nya, B0, B1-nya di atas. Sekarang lanjut sampai, nah ini yang dikasih input 00, dia pindah ke 01. 1, terus kemudian outputnya adalah ini yang mau bahas ini ya, mau satu ini ya. Berisik tadi? Ya. Oke. Lupa saya. Terus berikutnya lagi terakhir ya. Selesai. Oh jam berapa? 10. Udah, sekarang udah di atas pas 3, udah selesai dia. Nah, kuisnya sampai sini.